dunia sampai melongo. Seorang remaja 14 tahun dari Subang tiba-tiba mendapat pengakuan dari NASA. Bukan karena ikut lomba, bukan karena beasiswa luar negeri, tapi karena menemukan celah penting di sistem digital mereka dan melaporkannya seperti seorang profesional. Yang bikin makin gak nyangka, semua ini dipelajari secara otodidak. Namanya Firoz Ghadvan Ramadan. Usianya baru 14 tahun, masih duduk di bangku kelas 8 di SMP IT Alemi, Subang, Jawa Barat. Di usia ketika kebanyakan remaja sibuk dengan media sosial atau game, Firoz justru menyelami dunia yang jauh lebih kompleks. Keamanan, siber, dan dari kamar belajarnya, ia berhasil menarik perhatian salah satu lembaga paling bergengsi di dunia. Perjalanan Firoz tidak instan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa belajar sendiri lewat internet. Bukan sekadar browsing, tapi benar-benar memahami bagaimana data bekerja. Dari situlah, ia mengenal metode bernama Open Source Intelligence atau OSINT, teknik mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sumber terbuka. Sederhananya, Firoz belajar membaca jejak digital yang seringkali dianggap sepele oleh orang lain. Dan dari hal sederhana itu, semuanya bermula. Suatu hari, Firoz mulai menelusuri berbagai tautan atau URL yang beredar di internet, termasuk dari media sosial. Ia mengecek satu persatu, apakah masih aktif atau sudah tidak digunakan. Kedengarannya sederhana, tapi disinilah ketelitiannya berbicara. Firoz menemukan sesuatu yang menarik. Beberapa tautan yang sudah tidak aktif ternyata masih menyisakan potensi risiko. Jika tidak dikelola dengan baik, link tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk hal-hal yang merugikan. Misalnya, digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau menipu pengguna yang tidak waspada. Di titik ini, Firoz tidak berhenti hanya menemukan, ia melangkah lebih jauh. Firoz mulai melakukan validasi. Ia mengecek apakah domain atau username yang sudah tidak aktif itu masih bisa digunakan ulang. Kemudian, ia menyusun proof of concept, sebuah pembuktian teknis yang biasanya dilakukan oleh peneliti keamanan profesional. Ia merinci semuanya, dari daftar URL yang terdampak, analisis risiko, hingga potensi dampaknya terhadap sistem. Bayangkan, ini dilakukan oleh seorang pelajar SMP. Hasil kerja keras itu kemudian ia kirimkan melalui program Vulnerability Disclosure Policy milik NASA. Dan hasilnya, pada 10 April 2026, Firoz menerima surat resmi. Ditandatangani langsung oleh pejabat keamanan informasi NASA. Dalam surat itu, NASA menyampaikan apresiasi karena laporan Firoz dinilai membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Kontribusinya dianggap nyata, temuannya valid, dan yang paling penting, ditindaklanjuti secara resmi. Firoz pun menerima Letter of Recognition, sebuah pengakuan internasional, di usia yang bahkan belum genap 15 tahun. Kabar ini langsung viral di media sosial. Banyak warganet yang merasa bangga, tak sedikit yang terinspirasi. Anak Indonesia bisa sampai NASA, ini bukti anak daerah juga bisa mendunia. Hingga, semoga jadi inspirasi generasi muda. Dukungan juga datang dari sekolahnya, yang menyebut Firoz sebagai bukti nyata bahwa kerja keras dan semangat belajar bisa membawa siapa saja ke panggung dunia. Kisah Firoz seolah mengingatkan kita satu hal penting, bahwa di era digital seperti sekarang, akses belajar itu terbuka untuk siapa saja. Bukan soal punya fasilitas mewah atau tidak, tapi soal rasa ingin tahu dan konsistensi untuk terus belajar. Dari hal kecil, dari rasa penasaran, bisa lahir sesuatu yang berdampak besar. Hari ini, Firoz mungkin hanya seorang pelajar dari Subang, tapi langkahnya sudah menembus batas negara. Dan siapa tahu, beberapa tahun ke depan, namanya akan kembali kita dengar. Bukan hanya sebagai penemu celah, tapi sebagai salah satu talenta siber terbaik dunia. Karena satu hal sudah terbukti, usia bukan batasan untuk menciptakan dampak. Yang penting, berani belajar dan tidak berhenti mencoba. Kenapa aku pengen kayak gini? Aku lagi ngincar Asian Scholarship buat ke Singapura SMA-nya. Tips dari aku, kalau pengen dapat penghargaan konsisten, kurangin waktu main handphone, tidurnya 8 jam sampai 9 jam per hari. Pesannya, coba mulai pendekatan ke murid-murid yang kurang membaur di kelas. Misalnya,
kayak anak-anak introvert, pas itu yang agak nakal. Nah, di situ biar guru-guru sama murid-muridnya dekat, biar gampang belajarnya. Sini ke depan dulu Soleh. Ada penghargaan, ya tidak seberapa ya. Oke, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, mohon berkenan untuk memberikan penghargaan. Dan satu lagi penghargaan datang dari hamba Allah, ya. Dan mudah-mudahan nanti Firoz ke depannya nanti akan ada yang datang ke sekolah dari Indonesia tentunya ya. Mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih ya sudah kebanggaannya.